Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih dalam mode stay at home atau work from home. Jadi kita tidak belajar learn from home dan teach from home gitu ya. Semuanya berada di rumah karena wabah virus corona 2020. Barang siapa yang nanti nonton 3 tahun ke depan, video ini direkam saat wabah corona di Jogja tahun 2020 bulan Maret. Materinya adalah tentang loop atau perulangan. Jadi bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari kita selalu mengulang-ulang kegiatan tertentu. Misalnya kita kalau mau makan, maka yang kita ulang-ulang adalah ngambil nasi dari dalam piring masukkan ke mulut. Itu diulang-ulang terus. Nah, mengulang memasukkan nasi ke dalam mulut dari piring itu berapa kali? Bisa 10 kali, bisa 15 kali, bisa 20 kali, macam-macam ya. Jadi perulangan itu kalau dalam hal kasus makan nasi itu adalah kondisi awalnya nasi di dalam piring itu piringnya penuh, kemudian kondisi selesainya piringnya habis. Itu kalau dilihat dari sisi piring. Kalau dilihat dari sisi perut, maka perutnya kenyang gitu ya. Oke, jadi intinya ada kondisi selesainya lah, penyebab dia selesai. Perulangan itu kalau nggak pernah selesai, ya sampai kiamat nggak akan selesai-selesai. Nama juga nggak selesai-selesai. Oke, contohnya apa perulangan nggak selesai? Matahari terbit tiap hari, ya itu nggak pernah selesai-selesai. Ya diulang, terus besok terbit lagi, nggak pernah capek. Udah ulang-ulang terus. Nah, ini perulangan yang pernah selesai ya. Oke, kemudian contoh kedua adalah membeli 5 liter bensin. Kalau bensin itu pakai takaran, maka kita tahu bahwa ngulangnya itu kalau takarannya 1 liter, maka ngulangnya itu 5 kali. Ambil 1, 2, 3, 4, 5 kali. Ya. Jadi ada counternya yang ngitung 1, 2, 3, 4, 5, selesai. Itu kalau takarannya 1 liter. Kalau takarannya setengah liter ya 10 kali baru selesai. Gitu ya. Jadi nggak ada istilah tangki motornya penuh atau tangki mobilnya penuh, kondisi akhirnya enggak, karena ini kasusnya sudah tertentu jumlah perulangannya. Jadi ada 2 kasus, ingat, saya ulang lagi, ada 2 kasus. Kasus pertama adalah jumlah perulangannya tertentu, kasus kedua jumlah perulangannya tidak tentu, berhentinya tergantung kondisi. Kalau kondisi tidak terpenuhi, ya dia ngulang-ulang terus. Contohnya tadi kalau kondisinya sampai piringnya habis, ya dia ngulang terus sampai piringnya habis. Kalau sendoknya pakai sendok teh tentunya lama, berulang-ulangnya banyak kali. Kalau pakai sendok makan sedang kecepatannya, kalau pakai sendok nasi ya lebih cepat lagi selesai. Karena bukan masalah cepat ya, sedikit jumlah perulangannya. Gitu ya. Jadi semoga mudah-mudahan Anda paham. Kemudian apakah naik atau turun? Counternya tadi, kalau beli bensin kan 1, 2, 3, 4, 5 itu naik atau turun ya. Naik atau turun tergantung sudut pandang sebenarnya. Bisa boleh naik, bisa boleh turun. Terserah Anda ya. Kalau ngitungnya tadi dari 5 ya 5, 4, 3, 2, 1 selesai. Kalau dari 1, 1, 2, 3, 4, 5 selesai. Tapi biasanya kalau beli itu ya harusnya counternya itu naik. Jadi naik atau turun ini adalah counternya ya. Yang penghitungnya 1, 2, 3, 4, 5-nya itu yang naik atau yang turun. Itu tergantung sudut pandang. Jelas ya, tergantung sudut pandang. Contohnya, kalau kita beli bensin di pom bensin. Kalau dari sudut pandang pom bensin, maka dia turun karena isi dari pom bensin itu akan turun. Kalau diambil, misalnya dia punya 100 liter, diambil 5 liter ya tinggal 95 kan turun.
900, 99, 98, 96, 97 turun. Kalau dari sisi mobil, awalnya isinya 10, diisi 5 ya 11, 12, 13, 14, 15 gitu. Jadi naik. Tergantung sudut pandang itu begitu. Kasusnya sama tapi sudut pandangnya dari mana. Ini yang counter tadi. Kemudian algoritma pemrograman itu dapat ditulis dengan bahasa algoritmik. Di algoritma pemrograman ada 3 macam perulangan. Yang pertama adalah for. Nah, bedanya ini dan ini adalah down. Ini adalah bukan down, yang down tuh ini berarti ini turun, yang ini naik. Bedanya itu. Jadi awal dan akhir itu tinggian akhir, maka dia disebut naik. Kalau ini awal dan akhir itu tinggian awal, maka dia turun. Maka misalnya ini 100, 99, 98, 97, 96, 95. 95-nya inilah akhirnya. Kalau ini 95, 96, 97, 98, 99, 100. 100 inilah akhirnya. Gitu ya. Itu yang pertama, bentuk yang pertama. Kalau di bahasa C++ jadi begini. For I sama dengan awal, I kurang dari akhir, aksi. Jadi sebelum melakukan aksi ini, I itu diinisialisasi dulu dengan awal. Setelah diinisialisasi, dicek apakah I itu kurang dari akhir sama dengan akhir. Misalnya awalnya 95, akhirnya 100 ya. Maka iya kurang, maka lakukan aksinya, kemudian I++, jadi 96. 96, apakah kurang dari akhir? Ya, lakukan aksinya, baru tambah. Ini dah berputar begini ya. Aksi, 97, cek, aksi lagi, 98, cek, aksi lagi, 99, cek, aksi lagi, 100, cek, selesai. Nah, kalau yang akhir begitu juga sama, ini muternya ke sini. Cuman bedanya ini awalnya ini lebih tinggi nilainya daripada akhir. Karena dia down to ya. Jadi awalnya 100, akhir dicek, kemudian aksi. 99 cek, aksi. 97 cek, aksi, dan seterusnya. Kemudian untuk yang while. Nah, yang while ini ada kondisi. Jadi selama kondisi ini terpenuhi, maka lakukan aksi. Aksi, lihat kondisinya lagi, kalau terpenuhi lakukan lagi aksi, lihat kondisinya, aksi, lakukan lagi. Contohnya kalau tadi ya, kalau piring makan ya. Lihat piringnya kosong belum, makan lagi. Kosong belum, makan lagi. Kosong belum, makan lagi. Kosong belum, makan lagi. Gitu terus. Ini mengulang-ulang. Karena dicek dulu kondisinya, maka aksi ini minimal dilakukan 0 kali. Misalnya baru mau mulai. Lihat kondisinya, piring udah penuh belum? Piring udah kosong belum? Kosong. Wah, nggak jadi makan. Nah, piringnya aja kosong. Nah, jadi minimal ini 0 kali dilakukan aksi. Tetapi kalau repeat until kondisi, ini minimal 1 kali. Repeat. Langsung disendok aja nasinya, baru dicek apakah sudah kosong piringnya. Gitu. Jadi ini minimal dilakukan 1 kali nekat ini. Pokoknya kerjakan dulu baru cek kondisinya. Jadi kalau ditulis dalam bahasa C++, while kondisi, aksi, do, aksi, while kondisi. Oke, jadi sudah jelas ya ada 3 macam bentuk perulangan. Gampang. Kemudian kita lihat tidak disarankan. Ini for, tetapi ditulis dalam bentuk while atau dalam bentuk do while. Boleh, boleh ditulis begini, sama aja hasilnya. Kalau ini menulis aksi sebanyak 10 kali, di sini juga 10 kali, di sini juga 10 kali. Tetapi sangat tidak disarankan yang begini dan begini. Kalau ada counternya begini, sudah tahu jumlahnya, maka lakukanlah pakai for. Pakai while itu bila kondisinya tidak ada counternya. Jadi tergantung kondisi ya. Akhirnya kapan selesai. Cuma kalau while itu harus dicek dulu. Kalau do while itu lakukan aksinya dulu baru dicek. Inilah pelajaran algoritma pemrograman.
Tetapi kalau hanya pelajaran pemrograman, ketiganya ini boleh diganti. Itulah makanya perlunya belajar algoritma. Ini memang peruntukannya beda. Ini contoh untuk mencetak angka 1/4. For I awalnya 1 to 4 write I gitu ya. Jadi ini mencetak I sebanyak 4 kali. Kemudian mencetak 4 kali itu di dalam bahasa C++ yang tidak disarankan tadi pakai ini ya, sama hasilnya. Ini tidak disarankan, yang benar adalah yang pakai ini karena kita sudah tahu bahwa itu 4 kali. Jangan memakai ini walaupun hasilnya sama, dan jangan pula memakai ini walaupun hasilnya sama. Ini untuk mencetak bilangan ganjil. Ya. Jadi kalau dia ganjil dari 1 sampai 10 itu akan dicetak. Cara ngeceknya ganjil itu gimana? Kalau dia dibagi 2 hasilnya sama dengan hasil. Sisanya sama dengan 1, maka dicetak. Nah, kalau begini bagaimana? Ya tetap pakai for. Ya, jangan pakai while, jangan pakai repeat. Karena kita tahu perulangnya itu 1 sampai 10. Ini ya kalau dalam bahasa C++. Oke, while dan do. While, for. Mencari rata-rata. Ini kasus untuk mencari rata-rata. Dibaca n, kemudian jumlah sama dengan 0, for I sama dengan 1 to n, read x. Jadi read x-nya itu mengulang sebanyak n kali. Setiap read, maka jumlah akan dijumlah. Setiap selesai read, maka jumlah akan dijumlahkan dengan yang di-read tadi. Jadi di jumlahnya ini adalah semua yang di-read tadi. Itu kalau 10 kali, berapa angkanya itu terjumlah di sini. Dan setelah itu baru dibagi dengan n. Gitu ya. Kemudian di write rata. Ini kalau di dalam Raptor atau bentuk algoritmanya dari loop. Kemudian yang terakhir adalah dengan data Sentinel. Sentinel ini adalah banyak kasus di mana kondisi berhentinya itu bukan karena angka. Ada 2 kasus tadi ya. Kasus pertama adalah kondisi berhentinya itu karena dia perulangannya jumlah perulangan atau banyak perulangan sudah diketahui sebelumnya dan dia berhenti. Kalau yang kasus kedua adalah jumlah perulangnya tidak penting, tetapi kondisinya yang menyebabkan berhenti. Nah, kondisi penyebab berhenti ini adalah salah satunya menyebabkan dia berhenti adalah dengan adanya data Sentinel yang muncul. Contohnya, kasus mencari rata-rata, di mana semua data bilangan bulat positif, maka menghentikan masukan. Kita dapat menggunakan harga lain bisa negatif atau nol. Jadi begitu kita masukkan rata-rata ini, mana dari rata-rata itu? Nah ini kan jumlah diketahui, tapi kalau kita nggak tahu jumlahnya ada berapa atau n ini, kok n? Ya, n ini kita nggak tahu jumlahnya berapa, maka kita harus menghitung pakai Sentinel ya. Dimasukkan 5, 6, 7, 8, 9, 10. Begitu min 1, maka dia selesai kalau Sentinelnya adalah minus. Atau 5, 6, 7, 9, 8, 3, 5, 6, 7 lagi. 9, 8, 7, 9 begitu. Diakhiri dengan 0. Nah, 0-nya itu bisa jadi Sentinel, dia berakan berhenti. Itulah disebut dengan data Sentinel. Data yang menyebabkan perulangan berhenti. Ingat ya, data yang menyebabkan perulangan berhenti. Nah, ini contohnya. While x lebih besar sama dengan 0. Kita di sini kan kita nggak tahu jumlahnya yang akan dirata-rata itu ada berapa buah. Kalau tahu sebelumnya, maka tahu jumlah perulangannya, pakailah for. Karena nggak tahu, ya, harus kita cek dulu apakah yang dimasukkan itu data Sentinel atau bukan. Yang dimasukkan ini data Sentinel atau bukan. Kalau data Sentinel, maka dia ini nggak akan mengulang. Selesai gitu. Selesai ya, karena jumlahnya juga 0.
dibagi 0 ya 0 ya berarti selesai gitu. Kalau dia cuma